Selamat pagi, sahabat Portal Kanker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini, saya ditemani oleh sahabat saya, Dr. Fias Tuti Wicaksono. Selamat pagi, Dr. Fias. Selamat pagi, Mbak Nur. Dr. Fias Tuti akan membantu kita semua dengan memberikan penjelasan secara detail mengenai obesitas dan hubungannya dengan kanker. Mbak Fias, apa artinya obesitas sebenarnya dan apa bedanya dengan berat badan berlebih? Ya, obesitas itu per definisi adalah kelebihan lemak di dalam tubuh. Kalau lebih berat badan, ya berat badannya saja berlebih. Nah, sel lemak ini yang harus kita bahas karena sel lemak inilah yang akan bermasalah dan menimbulkan peningkatan resiko kanker. Demikian, Mbak Nur. Apakah ada perbedaan antara obesitas di dalam negeri dan di luar negeri? Sebetulnya kalau kita lihat angka obesitas di dunia dan di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini terus meningkat. Contoh di Indonesia tahun 2007 itu sekitar 10%. Tahun 2018, jadi 10 tahun ya Mbak, itu naik menjadi 20-an sekian persen. Jadi peningkatan itu 2 kali lipat. Jadi kalau kita lihat memang dengan peningkatan angka obesitas, maka risiko berbagai penyakit, termasuk penyakit tidak menular dan penyakit kanker akan terus meningkat. Apa ada hubungannya antara obesitas dan kanker, Dr. Fias? Ya, jadi sel-sel lemak yang lebih di dalam tubuh kita ini secara terus-menerus menimbulkan proses peradangan. Memang proses peradangannya tidak sampai menimbulkan rasa sakit, tapi peradangan yang perlahan dan terus-menerus ini yang akan memicu sel-sel tubuh menjadi berisiko untuk kanker. Selain itu, sel lemak yang berlebih di dalam tubuh kita juga menyebabkan insulin, hormon yang mengatur kadar glukosa darah, menjadi gagal dalam menjaga kadar glukosa darah di dalam tubuh. Kedua proses ini, proses peradangan yang terus-menerus dan kegagalan insulin untuk menjaga kadar gula darah, inilah yang menjadi faktor risiko meningkatnya kanker di dalam tubuh orang yang obes. Demikian Mbak Nur. Kalau ada yang obes hanya di perut, itu ada bedanya nggak, Dr. Fias? Dan kira-kira apa yang menyebabkan obes ini? Jadi obes di perut itu yang kita kenal sebagai obesitas sentral atau obesitas visceral, itu lemaknya lebih banyak terkumpul di perut. Obesitas sentral ini ternyata lebih berbahaya dibandingkan obesitas di tempat lain. Misalnya panggulnya yang gede atau bagian dada yang besar. Ternyata obesitas sentral ini lebih berbahaya. Karena apa? Letaknya yang ada di rongga perut menyebabkan organ-organ yang membantu metabolisme di dalam tubuh menjadi terganggu. Penumpukan lemak di sekitar hati, penumpukan lemak di daerah perut, ini risikonya akan lebih tinggi dibandingkan obesitas di tempat lain. Demikian Mbak Nur. Mencegah obesitas, Dr. Fias gimana mencegahnya? Secara klasik, mencegah obesitas itu adalah mengurangi asupan makan kita dan meningkatkan aktivitas fisik. Baik aktivitas fisik sehari-hari, misalnya banyak jalan di tempat kerja, atau mungkin kita melakukan pekerjaan rumah tangga, itu meningkatkan aktivitas fisik. Tapi bisa juga kita melakukan olahraga yang terukur dan teratur. Misalnya sebelum berangkat kerja kita melakukan olahraga dulu, entah itu sepeda statis, entah itu treadmill, entah itu jalan di sekitar rumah, itu juga bisa kita lakukan secara klasik. Tapi kalau obesitas sudah terjadi bagaimana? Sebetulnya sama, kita kurangin asupan makan kita
Jadi misalnya makanan besar kita kurangin karbohidratnya. Kemudian tidak banyak mengkonsumsi snack karena snack ini tidak mengenyangkan, kurang mengenyangkan, tetapi kalorinya tinggi karena biasanya tinggi lemak, kemudian tinggi gula. Itu yang paling mudah. Kemudian yang kedua dari sisi asupan banyak mengkonsumsi sayur dan buah. Kenapa? Karena sayur dan buah ini relatif lebih mengenyangkan dibandingkan makanan-makanan tinggi karbohidrat lain dan tinggi gula dan tinggi lemak. Sayuran akan lebih mengenyangkan dan relatif lebih sehat karena mengandung berbagai serat, mengandung zat-zat kimia yang bermanfaat. Kemudian jangan lupa kita melakukan aktivitas fisik seperti tadi yang saya katakan. Misalnya membiasakan diri melakukan pekerjaan rumah tangga, kemudian membiasakan diri ada proses berjalan di tempat kerja, entah beli makanan, entah ngantar surat dan sebagainya. Kemudian jangan lupa juga kalau ada waktu senggang melakukan olahraga yang teratur, baik itu olahraga yang rekreasi maupun olahraga yang rutin kita lakukan setiap hari. Demikian Mbak Nur. Aduh, terima kasih Dr. Fiastuti, luar biasa. Dan sahabat Portal Kanker, kita sudah mendengar tadi dari Dr. Fiastuti betapa obesitas merupakan suatu kondisi yang tidak baik untuk kesehatan kita semua. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bermanfaat dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.